Manchester United dan Brighton sama-sama mengincar kemenangan beruntun di Liga Primer pada hari Minggu. Brighton, yang memiliki rekor kuat di Old Trafford, akan berusaha menambah masalah Ruben Amorim di Manchester United. Meskipun Brighton tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di Liga Primer, tim asuhan Fabian Hurzeler mengakhiri 8 pertandingan tanpa kemenangan, dengan kemenangan 2-0 atas Ipswich Town akhir pekan lalu. Persentase kemenangan Brighton sebesar 47% melawan United di Liga Primer adalah yang tertinggi yang pernah dicatat oleh tim manapun di divisi teratas, dengan seagus memenangkan 7 dari 15 pertemuan mereka melawan The Reds. United, yang akan mengincar 3 poin akhir pekan ini, telah menang dalam 8 kesempatan terpisah. The Reds ingin menghindari kekalahan ketiga berturut-turut melawan Brighton di Old Trafford. Diogo Dalot diperkirakan akan kembali memainkan perannya sebagai bek sayap kiri pada hari Minggu, setelah ditempati oleh Noussair Mazraoui melawan Southampton. Dalot akan berusaha tampil seperti yang ia lakukan di Anfield 2 minggu lalu, saat ia memporak-porandakan Trent Alexander-Arnold. Mantan penyerang United, Danny Welbeck, memiliki rekor yang cukup bagus melawan The Reds. Mantan lulusan akademi tersebut telah mencetak 6 gol melawan United sejak meninggalkan klub 11 tahun lalu. Welbeck, yang telah mencetak 6 gol musim ini, tampil dalam kemenangan Liga Pertama Brighton dalam 9 percobaan minggu lalu. Namun, Toby Collier juga dapat mematahkan hati para fans mantan klubnya. Ia berpeluang masuk lapangan dan mencetak gol. Kemarin ada klaim dari media yang dekat dengan Real Betis yang menyatakan bahwa tim La Liga tersebut tetap tertarik untuk merekrut Antony bulan ini, dan pemain Manchester United tersebut siap meninggalkan Old Trafford. Itu bukanlah klaim pertama tentang Betis dan Antony. Sebelumnya dilaporkan bahwa klub tersebut akan menunggu hingga akhir bursa transfer untuk mencoba dan mengamankan pinjaman bagi pemain Brasil tersebut. Untuk mengamankan kepindahan bulan ini, yang harus berdasarkan status pinjaman, Los Verdiblancos membutuhkan Manchester United untuk terus membayar sebagian gaji pemain tersebut. Klaim tersebut berlanjut pada hari Sabtu, dengan ABC Sevilla melaporkan bahwa kepindahan tersebut semakin dekat. Setelah Real Betis mengambil langkah maju, Betis dikatakan bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan dan sekarang mengintensifkan negosiasi dengan Manchester United dalam beberapa jam terakhir. Klub Spanyol tersebut telah mengajukan 2 penawaran resmi untuk Antony. ABC Sevilla melaporkan proses tersebut terus berlanjut, dengan Betis ingin membagi gaji dan Manchester United menginginkan komitmen Antony untuk benar-benar bermain sehingga nilai pasarnya dapat diperoleh kembali. Betis yakin bahwa manajer Manuel Pellegrini dapat mengeluarkan kemampuan terbaik Antony, dan pembicaraan terus berlanjut antara kedua klub. Antony dikabarkan telah setuju dengan proposal Betis, dan sekarang tersisa persetujuan dari MU. MU merekrut kiper muda Hubert Grzic dari Arsenal pada musim panas, dan sedikit yang menyadari ia telah terlibat dalam 2 sesi pemanasan. Grzic telah melakukan pemanasan sebelum 2 pertandingan terakhir United. Hubert Grzic membantu Manchester United mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Arsenal dan Southampton. Kiper muda tersebut belum secara resmi masuk dalam skuad pada hari pertandingan, tetapi ia sempat dipromosikan ke tim utama untuk membantu skuad United mempersiapkan diri menghadapi 2 pertandingan terakhir mereka. Grzic terlihat melakukan pemanasan bersama Andre Onana dan Altay Bayindir sebelum United menghadapi Arsenal di putaran ketiga Piala FA. Ia berlatih keras, menghadapi tembakan dari rekan satu timnya, dan kembali hadir sebelum pertandingan hari Kamis melawan Southampton di Liga Premier.
Perekrutan Grazic dengan status bebas transfer dari Arsenal sedikit di luar dugaan pada bursa transfer musim panas, dan pemain berusia 21 tahun tersebut mendapat kesempatan untuk melakukan pemanasan melawan mantan klubnya. Uniknya, Tom Heaton adalah kiper pilihan ketiga di United, tetapi ia menyaksikan pertandingan Southampton dari tribun direktur di Old Trafford, sementara Grazic ikut serta dalam pemanasan sebelum pertandingan. Heaton telah digambarkan sebagai seorang profesional sejati. Karirnya telah berlangsung selama 2 dekade dan ia menjadi panutan di Carrington, membantu para pemain muda dengan memberikan nasihat. Grazic diyakini telah membuat pelatih terkesan dan akhirnya dapat dipromosikan ke tim utama secara permanen. Manchester United melaju di FA Youth Cup pada Jumat malam saat tim U18 mengalahkan Preston 5-2. Pertandingan itu berlangsung tanpa Gabriele Biancheri yang baru saja cedera, yang memberi kesempatan kepada Chido Obi Martin dengan pemain Denmark itu mencetak golnya yang ke-9 dan ke-10 untuk United di akademi musim ini. Pemain depan yang produktif itu selalu menjadi pencetak gol elit, tetapi ia membawa permainannya ke tingkat yang lebih tinggi. Gol kedua yang dicetak Obi membuat pemain nomor 9 itu menggiring bola dan mengecoh pertahanan Preston sebelum melepaskan tembakan yang sempurna melewati kiper. Ini adalah evolusi dalam permainan Obi dari seorang pemain yang oleh banyak pakar akademi dianggap lebih seperti pemain nomor 9 bergaya Poacher. Obi juga menunjukkan hal ini dalam proses gol Jack Fletcher. Namun, ada satu penampilan impresif yang kurang kentara. Harry Amas tampil mengesankan sebagai bek kiri. Amas sekali lagi tampil terlalu bagus untuk sepak bola muda dan mendominasi lawan-lawannya dalam kemenangan 5-2 ini. Fisik Amas jelas membaik saat ia memenangkan sundulan besar dan tampak sangat nyaman di babak pertama. Satu pemain lagi yang tampil elegan, Amir Ibrahimov, yang melanjutkan musimnya yang mengesankan saat ia muncul dari bangku cadangan untuk mencetak gol kelima dengan tendangan penalti Panenka yang sangat akurat melewati kiper Preston. Kisah hidup Denis Law adalah kisah tentang seorang pengemis yang menjadi sang raja. Pesepak bola hebat Manchester United dan Skotlandia yang meninggal pada usia 84 tahun adalah anak bungsu dari 7 bersaudara ketika ia lahir di Aberdeen pada tanggal 24 Februari 1940. Law tidak hanya melarat selama sebagian besar masa kecilnya, tetapi juga tidak punya sepatu. Ia tidak menerima sepasang sepatu bola pertamanya hingga usia 16 tahun, tetapi awal yang sederhana itu tidak membatasi karirnya, yang suatu hari akan membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di Eropa. Seorang remaja kurus yang penglihatannya sangat terpengaruh oleh juling yang parah. Anak muda yang terobsesi dengan sepak bola itu mendapatkan kesempatan besarnya pada tahun 1954 ketika ia ditemukan oleh pencari bakat Huddersfield, Archie Beattie, yang kebetulan sedang mengunjungi seorang kerabat di Granite City ketika ia bertemu dengan Law. Dia adalah investasi yang akan membuahkan hasil bagi Huddersfield. Degradasi mereka pada tahun 1955 membuka pintu bagi Law untuk bergabung dengan tim utama dan, meskipun catatan 19 golnya selama 4 musim tidaklah produktif, bimbingan yang diterimanya dari bos baru Bill Shankly dikombinasikan dengan bakatnya yang sedang berkembang, meyakinkan Manchester City untuk membayar biaya transfer rekor Inggris sebesar 55.000 pound untuk jasanya pada tahun 1960. Jumlah 24 gol dari 50 penampilan memberikan nilai bagi pengeluaran City. Tetapi Law sangat ingin bergabung dengan tim yang dapat bersaing untuk meraih trofi. Ia kemudian pindah ke Italia ke Torino, tetapi Sir Matt Busby menawarinya jalan keluar yang sangat diinginkannya. Law kembali ke Manchester untuk menandatangani kontrak dengan United pada musim panas tahun 1962. Setan Merah mulai membangun kembali tim setelah bencana Munich, tetapi kombinasi Law,
Bobby Charlton, dan George Best terbukti menjadi pasangan yang serasi. Mereka akhirnya menjadi salah satu triumvirat penyerang paling terkenal yang pernah ada dalam permainan Inggris, dijuluki Holy Trinity oleh fans MU. Law mengungkapkan pada bulan Agustus 2021 bahwa ia telah didiagnosis menderita Alzheimer dan demensia vaskular. Ia meninggalkan istrinya Diana, putra-putra Gary, Andrew, Robert dan Ian dan putri Diana.